roh kita tidak mati, dia cuma pindah. Yang mati cuma nafs jiwa. Jiwa kita mati, tapi roh yang tadi, roh amal masih hidup. Nah, itu sebabnya juga ada hadis, jika manusia meninggal, wafat, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Di situ disebutkan beberapa contohnya. Berarti amal masih ada. Ya. Dan jika ada orang kirim amal juga masih bisa diterima. Tapi roh hayawannya sudah tidak ada. Roh kehidupannya sudah tidak ada. Roh nabatinya sudah tidak ada. Roh tumbuhnya sudah tidak ada. Jadi ketika kita mati, roh mana yang kemudian hilang? Itu roh tumbuh nabati, roh hayawan. Nah, ini yang kemudian hilang. Berarti dia tidak kembali kepada Allah. Dia kembali ke tanah. Ya. Sedangkan roh amali masuk ke alam barzakh. Ini yang kemudian ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Terus berlanjut sampai ke alam mahsyar, bangkit, mencari syafaat, dihisab, ya, ditimbang, menempuh siratal mustaqim, masuk surga jika benar, masuk neraka jika salah. Cuma sampai di situ. Sedangkan Al-Quran mengatakan, dan kita sering membaca ini dan mendengar ini setiap hari. Karena setiap hari ada pengumuman, ada orang yang wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Yang manakah yang akan kembali? Yang akan kembali itu, Bapak Ibu yang bukan Allah, adalah roh yang disebut dengan roh Al-Qudusi tadi. Roh suci tadi, yang ternyata ada di dalam roh amalinya seorang yang sedang masuk surga, yang sedang ditanya di alam kubur. Ya. Nah, inilah yang harus kita sadari Bapak Ibu. Bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang lain. Bukan tubuh ini, dia bukan dari tanah, bukan dari api, bukan dari angin, bukan dari fisik. Dia dari hembusan Allah yang maha suci. Siapa yang mengenal hembusan itu, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah baru kemudian terjadi koneksi tiada batas ketika orang sholat. Zikir yang nikmat ketika dia zikir. Amalan yang tulus ketika dia beramal. Sedekah yang ikhlas ketika dia berdonasi. Ini juga yang membuat seseorang mencari tentang jati dirinya. Kita banyak ketemu orang belajar agama, kemudian pindah lagi. Ada kehausan ingin mencari lebih. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah kerinduan, keinginan sang diri sejati itu kembali kepada Allah. Inna ilaihi raji'un. Kembali kepadanya. Nah, dan Bapak Ibu, kenapa kita perlu sholat? Ternyata sholat itu media untuk mengenang dan kembali sesaat. Nah, di dalam Al-Quran disebut surah Al-Baqarah, ya, ayat 45 itu menyebutkan tentang perihal sholat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sholat itu memang berat, ya. 45, 46. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat sekali, kabirah, bahkan besar sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang disebut khusyuk? Nah, kata khusyuk ini boleh saya artikan kecuali bagi orang-orang yang mengenal Allah. Jadi salah satu penafsiran secara isyari dari makna ayat ini, khashi'in yani arifin, orang-orang yang mengenalnya. Siapa mereka? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yazunnun. Yazunnun secara harfiah berarti mempersepsikan, merasakan, membangun semacam kondisi rohani. Mereka mulaqu, liqa, ketemu Allah, rabbihim. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasannya mereka kembali kepadanya. Di ayat itu tidak ada kalimat akan kembali. Lafaznya sangat jelas. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang arifin, setiap dia sholat, ruhnya terasa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita merantau seperti Bapak Ibu yang bertugas di Bali, ya, yang bertugas di mana saja, atau yang merantau kemana saja, pasti ada kerinduan ke kampung halaman. Itu pasti.
Saking rindunya kita kepada kampung halaman, kadang kita pasang foto, kita sering membuka, kita sering sekali merindukan masa lalu, maka kita suka reuni sekolah, reuni kuliah. Kalau pulang kampung, kita kemudian menelusuri kembali di mana dulu kita main-main, tempat yang indah, yang sangat berkesan dalam diri. Itu tempat kembalinya tubuh, karena tubuh kita lahir di kampung tersebut. Misalnya, di antara Bapak Ibunya ada yang orang Jawa Tengah, misalnya orang Kudus. Ketika merantau, lalu rindu pulangnya ke Kudus. Kenapa? Di situ ada orang tua. Ada orang tua yang membesarkan kita. Di situ ari-ari kita ditanam. Maka kita rindu pulang ke sana. Karena kerinduan itu, kemudian kita menelpon siapa yang ada di sana, mengingat siapa yang di sana. Nah, ini ilustrasi. Sholat itu sebenarnya adalah pulang kampung dalam perantauan ruh kita. Jadi ruh kita ini lagi dititipkan Allah ke tubuh ini, harapannya dia mengingat jalan pulang dan mencari jalan pulang. Jadi roh ini diberi tugas seperti yang disebut dalam surat Zariyat tadi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita ini manusia, kecuali untuk mengerti jalan pulang mengenal aku, jalan pulang menuju aku. Tubuh pulang ke tanah, roh kita pulang kepadanya. Mari mengenal Allah lebih dekat, maka kenali diri kita yang kurang baik ini, ya sisi binatang ternak dalam diri kita, sisi buas dalam diri kita. Ini dibenerin, diislah, diperbaiki, lalu kemudian roh itu dia cuma satu cara mengenalnya, dengan cara mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi roh kita ini, karena dia tiupan dari Allah, mengenal roh itu adalah dengan cara mengenal Allah. Jadi kalau tadi dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu, siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Itu bisa dibalik. Siapa yang kenal sifat-sifat Tuhan, maka dirinya pun menjadi tiada. Ya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, kesimpulan sederhananya, ahli rohani yang mewarisi ilmunya dari baginda Nabi Muhammad SAW, mereka mewarisi ilmu ruh. Roh ini untuk kenal kepada Allah itu melalui kenal dulu sifat-sifat Allah. Ya. Maka belajarlah ilmu tentang Allah, tentang Allah. Ya. Sifat-sifat Allah, bagaimana Allah, keindahan Allah, nama-nama Allah. Cuma itu cara untuk mengenal. Lalu yang kedua, ada ahli intelektual. Mereka mengenal Allah dengan cara berpikir, memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu boleh disebut dengan af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ada juga para orang-orang yang rajin berzikir, ulama-ulama sufi, ulama tarekat, ya. Mereka mengenal Allah lewat nama-namanya, lalu disebut di kolbunya. Jadi mereka mengenal sampai di kolbunya, sampai kolbunya bergetar. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika sebut nama Allah, kolbu bergetar. Ya, ada orang cari tenang. Kelompok ini bisa memfasilitasi ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, kolbu menjadi tenang. Jadi kolbu ini karakternya nggak bisa tenang. Dia selalu bergerak gelisah. Kapan dia tenang? Jika kolbu diberikan semacam nutrisi, yaitu nutrisi asma Allah. Nah, sedangkan ruh, dia hanya dengan mempelajari nama, sifat, bahkan mempelajari tentang keadaan wujudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita punya keterbatasan, apalagi di zaman seperti ini, minimal kita mengenal Allah dengan jalur mengenal nama dan sifat. Ini sudah sangat tinggi, Bapak Ibu. Jadi ini praktisnya kira-kira seperti itu.
Jangan seperti kelompok yang di luar yang ini. Mereka hanya mengenal lewat teks. Allah begini, itu tidak cukup. Ya. Dia harus dibawakan ke dalam diri. Jangan cuma hanya lewat empirik. Memandang kepada yang zahir. Itu tidak cukup. Ya. Allah